Selamat sore, Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu untuk tidak menyalakan kamera karena ada kendala teknis. Perkenalkan saya Devi, saya hari ini yang akan menjadi host untuk diskusi kita, webinar kita dalam pembahasan tarif timbal balik dari US dan dampaknya ke Indonesia. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Di sini ada Pak Efrem Sitanggang dan kemudian ada Pak Arifin. Selamat sore Pak Efrem, Pak Arifin. Selamat sore, Mbak Davis. Ya, selamat sore. Dan kemudian juga hadir pada sore hari ini Bapak Reza Priyambada. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore, Devi. Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Baik, untuk sore hari ini langsung saja kita mulai diskusinya dengan eh, Bapak Efrem sebagai narasumber dan speaker untuk hari ini. Pak Efrem, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Davis. Saya izin share screen ya sebentar, Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai untuk diskusi pada sore hari ini. Mungkin untuk hari ini, saya berharap kita hmm, nggak terlalu banyak pemaparan materi ya, Bapak Ibu. Lebih banyak kita diskusi atau tanya jawab untuk membahas reciprocal tarif dari Donald Trump ini. Melihat bahwa dari beberapa waktu ke belakang, impact-nya bisa dilihat tidak hanya untuk Indonesia baik, tapi untuk secara global juga impact-nya lumayan masif. Oleh sebab itu, kami berharap akan lebih banyak sesi diskusi untuk pertemuan kita di sore hari ini. Sebagai permulaan, di sini kita akan mengangkat topik US reciprocal tariff and its impact towards Indonesia. Jadi di sini kita sebagian besar akan membahas tentang bagaimana dampak dari reciprocal tariff yang di yang disampaikan oleh Donald Trump pada beberapa waktu lalu. Yang pertama di sini kami akan memaparkan terlebih dahulu tentang secara dari segi sejarah tarif-tarif apa saja yang sudah pernah diberlakukan dalam kurun waktu secara historical. Yang pertama itu di tahun 1600-an ada colonial trade barrels yang mana itu sebagian besar hanya melibatkan negara Inggris dan negara Belanda yang mana saat itu berperang untuk mendapatkan kontrol terhadap hmm, jalur perdagangan global. Kemudian berpindah lagi ke tahun 1800-an ada Opium Wars antara Inggris dan China, yang mana pada saat itu China melakukan ban terhadap opium import. Kemudian direspon oleh negara Inggris, di mana kemudian terjadi peperangan dan China terpaksa memberikan memberikan pelabuhan mereka untuk terjadi foreign trades, yang mana ini juga berdampak pada jatuhnya Hong Kong terhadap menjadi kolonialisasi Inggris. Kemudian tarif dari Amerika yang cukup masif terjadi di tahun sekitar 1930, yang mana smooth holiday tarif yang di sini berkecimpung antara US dengan Europe, yang mana pada saat itu di tahun itu Presiden Amerika Serikat menaikkan tarif untuk melindungi pada saat itu farmers atau petani daripada barang-barang impor dari Eropa. Namun hal ini tidak berdampak dengan baik, melihat pada saat itu kondisi ekonomi global juga tidak sedang dalam kondisi yang terbaik, sehingga kita sering mendengar dengan istilah Great Depression. Kemudian dampaknya juga tidak terlalu positif buat Amerika, mengingat bahwa setelah tahun itu terjadi penurunan pada ekspor, dan juga uh, karena ada efek dari Great Depression tersebut, ekonomi Amerika secara garis besar juga semakin memburuk dengan adanya tarif tersebut di tahun 1930. Kemudian yang paling baru tahun 2018 pada pemimpinan Trump yang pertama, US juga memberikan tarif terhadap negara-negara, terutama negara China, European Union, dan juga Kanada. Nah, namun di situ impact-nya tidak terlalu sebesar 1930 dan tidak sebesar sekarang juga. Kenapa begitu? Karena tidak semua negara dikenakan tarif dan tidak ada reciprocal tarif pada saat itu. Impact yang dirasakan yang paling utama adalah karena
di situ pemberlakuan tarif tidak terhadap semua semua industri. Yang paling terdampak adalah industri steel dan aluminium atau besi dan aluminium. Nah, untuk Amerika sendiri, untuk sektor tersebut berdampak positif. Kenapa? Karena kompetisi dari luar Amerika menjadi terhambat karena adanya tarif tersebut, sehingga untuk dari segi lokal Amerika itu mendapat positif di sektor tersebut. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri di tahun 2018 tersebut, setelah adanya tarif, bisa kita lihat dari pengalaman bahwa itu kan dilakukan pada sekitar bulan Maret tahun 2018. Indeks IHSG pada bulan Maret tahun 2018 itu tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan sekitar 6,19%. Begitupun di bulan berikutnya, di bulan April, terjadi penurunan untuk IHSG sekitar 3,14% dampak dari pengumuman tarif tersebut. Dan secara year on year di tahun 2018, akibat adanya sentimen tarif tersebut, IHSG tercatat menurun kurang lebih sekitar 2,7%. Next, di sini saya akan menjelaskan apa itu tarif. Yang pertama, tarif itu adalah seperti bisa kita bilang tax atau biaya tambahan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang impor. Jadi secara garis besar itu akan meningkatkan cost dari produk tersebut yang membuat ketika sudah masuk ke negara tersebut harga harga dari barang impor tersebut akan lebih tinggi dibandingkan tanpa ada tarif. Apa tujuan dari sini? Sebetulnya pemerintah di sini yang dimaksud Amerika berharap untuk memberikan daya saing yang cukup baik bagi produk-produk lokal Amerika ketika bersaing dengan produk-produk impor. Tarif ini juga dikenakan kepada negara-negara yang memberikan trade deficit cukup besar terhadap Amerika. Apa itu trade deficit? Trade deficit adalah ketika terjadi untuk negara Amerika di mana impor Amerika lebih besar dibandingkan ekspor dari Amerika, sehingga dicatatkan dalam net impornya angka negatif. Hal tersebut akan memberikan trade deficit terhadap negara Amerika. Nah, semakin besar trade deficit negara Amerika, maka untuk pemerintahan Trump kali ini mereka memberikan reciprocal tarif yang sangat besar, yang semakin besarnya trade deficit, maka akan semakin besar juga persentase reciprocal tarifnya. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kanan, di sini ada ilustrasi yang cukup menggambarkan, di mana kalau misalnya aluminium diambil dari Tennessee, kemudian diubah kembali di Pennsylvania, namun kemudian harus diimpor ke Kanada. Yang mana jika terjadi adanya perang tarif di sini, bisa saja itu terkena tarif terhadap Kanada. Kemudian dari Kanada kembali lagi diimpor lagi ke Meksiko, dan dari Meksiko diimpor lagi ke AS, yang mana di situ bisa saja akan dikenakan tarif impor yang sangat besar dari Amerika. Terjadinya kurang lebih 2 kali impor, sekali impor ke Amerika dan sekali ekspor ke Kanada di sini, bisa mengakibatkan cost dari barang tersebut menjadi sangat tinggi karena adanya lonjakan tarif tersebut. Kemudian untuk tarif payers, di sini saya ingin menjelaskan karena banyak sekali asumsi yang berkembang bahwa negara pengimpor lah yang membayar tarif, namun sebetulnya itu tidak benar. Jadi siapa yang membayar tarif? Di sini saya akan menjelaskan bahwa yang membayar tarif adalah importir. Jadi misalnya sebagai ilustrasi, misalnya ada orang Indonesia mau mengimpor ke Amerika, yang membayar bukan negara Indonesia, melainkan importir dari Amerika yang ingin membeli barang tersebut lah yang akan membayar tarif tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan dari sisi importer tersebut akan mengeluarkan cost yang lebih tinggi di awal, dan ketika mengeluarkan cost yang lebih besar tersebut tentunya harga akan dinaikkan. Jikalau harga tidak dinaikkan, maka profit margin dari barang tersebut akan berkurang. Oke, berikutnya di sini saya akan mengira-ngira membahas untuk apa sebetulnya tujuan dari pemberlakuan tarif tersebut. Yang pertama, bisa kami simpulkan bahwa Amerika di sekarang ini ingin mengencourage, menyarankan bahwa untuk masyarakat Amerika lebih banyak untuk membeli barang-barang yang dibuat di Amerika atau American made goods. Kenapa begitu? Karena mereka di sini saya melihat pemerintah Amerika berharap bahwa barang-barang Amerika juga harus bisa bersaing
dengan barang-barang impor lainnya. Kemudian yang kedua itu boosting American industry. Yang pertama itu yang di mana di sini Donald Trump berusaha untuk melakukan rebuild, membangun kembali manufacturing base, dan dia saya lihat berusaha untuk melindungi manufaktur Amerika dari ancaman-ancaman asing, di mana kalau barang-barang impor sejauh ini harganya masih jauh di bawah harga-harga barang manufaktur dari Amerika. Yang terakhir, lower the cost of American consumers atau devaluing US dollars. Rencana untuk Amerika. Kenapa begitu? Dengan semakin menurunnya US dollars, tentunya barang-barang dari Amerika akan lebih bisa bersaing secara global. Kemudian di sini kami akan memaparkan bagaimana US trade deficit. Bisa dilihat di sini ada 20 negara dengan trade deficit terbesar, yang mana 10 dari 20 negara tersebut berasal dari Asia. Indonesia sendiri di sini ada di peringkat 15 dari 20 negara dengan trade deficit terbesar. Semakin besar trade defisitnya, maka semakin besar juga tarif yang dikenakan terhadap negara tersebut. Besar berapa reciprocal tarif yang akan dikenakan oleh Amerika terhadap negara-negara. Kemudian data ini berdasarkan tanggal 2 April tahun 2025, yang mana di sini China masih tertulis terkena reciprocal tarif sebesar kurang lebih 125%. Namun berdasar berita kemarin atau 2 hari yang lalu, Amerika sudah menyampaikan bahwa China akan dikenakan tarif kurang lebih sekitar 245%. Namun secara rata-rata keseluruhan, tarif yang dikenakan oleh Donald Trump terhadap seluruh negara untuk reciprocal tarif saat ini masih berada di angka kisaran 24,5%. Kemudian untuk menanggulangi hal ini, Donald Trump akan memberikan celah untuk negara-negara melakukan negosiasi di pause, memberikan negara melakukan negosiasi untuk sorry. Kemudian untuk 90-day pause tarif itu, di mana Presiden Donald Trump akan memberikan pause untuk 90 hari ke depan, per tanggal 9 April, di mana di situ negara-negara bisa melakukan negosiasi mengenai kebijakan antar negara mengenai tarif ini. Berikut kami berhasil mendapatkan data mengenai berapa rata-rata tarif sejak tahun 1821. Bisa dilihat untuk tarif 24,2% sekarang itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Smoot-Hawley Tariff yang tahun 1930. Yang mana tahun 1930 itu secara rata hanya sekitar hampir 20% rata-rata tarif yang dikenakan terhadap negara-negara secara rata-rata. Kami tidak tahu untuk sekarang apakah ini masih akan berubah lagi ke depannya. Namun untuk per hari ini secara rata-rata Amerika mengenakan 24,2% efektif tarif untuk negara-negara di luar Amerika. Nah, kemudian di sini kita mulai masuk ke impact atau dampaknya terhadap Indonesia. Di sini saya akan membahas mulai dengan Indonesia dan US dari segi trade. Bisa dilihat bahwa di grafik sebelah kiri bahwa trade Amerika dengan Indonesia itu berdampak sekitar 2,3% dari GDP Indonesia, di mana angka tersebut tidak terlalu besar, yang mana bisa dilihat juga di gambar di sebelah kanan jenis-jenis apa saja yang sangat banyak diimpor di Indonesia. Di sini bisa kita ketahui bahwa tekstil dan footwear merupakan produk yang
yang sangat banyak untuk diekspor kepada Amerika. Nah, dengan adanya impact sebesar 2,3% tersebut, kami belum bisa memastikan apakah dampaknya akan terlalu besar ke depannya. Namun dengan 90 day pause yang akan dilakukan, kami memperkirakan dengan negosiasi lebih lanjut hari ini, terutama pabrik yang memproduksi barang, kemungkinan seperti ekspor yang berkurang, kemudian ada juga kemungkinan beberapa buruh-buruh pabrik akan kehilangan pekerjaannya. Kemudian ada juga kemungkinan untuk melemahkan konsumsi domestik dari negara Indonesia. Sorry, ada sedikit gangguan koneksi. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai BRICS. Kenapa BRICS ini menjadi signifikan? Seperti yang kita ketahui, seperti kemarin yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo, ada nyampaian bahwa Indonesia bergabung dengan BRICS. Yang mana awalnya BRICS hanya beranggotakan dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, namun sekarang sudah berkembang menjadi beberapa negara tambahan. Maka oleh sebab itu disebut dengan BRICS Plus. Untuk sementara, BRICS ini bukan merupakan grup negara-negara seperti Southeast Asia, ASEAN atau European Union atau NATO, melainkan BRICS ini hanya sebuah organisasi antar negara yang memiliki tujuan untuk men-challenge atau menandingi dominasi dari ekonomi yang sejauh ini masih banyak dipimpin oleh negara-negara Barat. Kemudian mereka juga berencana untuk mencari recognition terhadap developing countries. Bisa dilihat di sini dari grafik sebelah kiri, biarpun ada China yang merupakan GDP terbesar di dunia, BRICS juga mau mengambil atau bergabung dengan negara-negara seperti Ethiopia atau United Arab Emirates yang mana GDP-nya bisa tergolong tidak terlalu tinggi. Bisa dilihat Ethiopia masih berada di GDP ranking di kisaran 56 di dunia. Namun ke depannya BRICS ini bisa dianggap menjadi ancaman bagi negara barat, terutama Amerika. Kenapa begitu? Bisa dilihat bahwa BRICS ini bisa saja suatu saat nanti memberikan gebrakan-gebrakan ekonomi yang tidak terduga dan mengancam Amerika. Misalnya seperti gosip-gosip yang sudah beredar namun belum ada kepastian bahwa BRICS bisa saja tiba-tiba menciptakan currency pesaing untuk US dollars. Oleh sebab itu, BRICS ini seperti juga sudah dipaparkan oleh Presiden Donald Trump bisa menjadi ancaman yang cukup bahaya terhadap US dollar dan negara Amerika itu sendiri. Kemudian ke depannya bisa jadi dengan Indonesia bergabung dengan BRICS ada kemungkinan bahwa ini bisa menjadi opportunity baru untuk negara Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu untuk sekarang ekspor Indonesia ke Amerika ada di kisaran 10%. Dengan adanya tarif ini, biarpun ada kemungkinan menurun, seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, Presiden Sri Mulyani, Indonesia akan mencari negara target ekspor yang baru untuk menutupi kemungkinan penurunan demand dari negara Amerika tersebut. BRICS ini kemungkinan bisa menjadi salah satu negara target ekspor Indonesia, karena bisa saja akan dijadikan komunitas untuk negara-negara yang free tarif antar sesama negara BRICS. Kemudian di sini kita akan mengevaluasi respons-respons dari negara-negara tetangga, yang mana pertama kita mulai dari Cina. Di sini China memilih gebrakan yang cukup mengguncangkan dunia, yang mana itu mengimpose atau menerapkan tarif balasan terhadap Amerika. Based on 10 April tahun 2025 kemarin,
China telah menetapkan 125% tarif terhadap negara Amerika. Kemudian berpindah lagi ke Vietnam. Vietnam dan India berfokus untuk bernegosiasi dengan Amerika. Vietnam sudah mempospon untuk tarifnya, sedangkan India masih melakukan bilateral approach dan diplomatic approach. Sedangkan untuk Malaysia di sini, mereka seperti yang kita tahu, Malaysia memiliki banyak free trade agreement dengan beberapa negara. Ada beberapa negara seperti CPTPP dan RCEP, yang mana untuk sejauh ini Malaysia masih berfokus terhadap negara berdagang dengan negara-negara tersebut. Kemudian untuk Thailand, untuk sampai sejauh ini dari pemberitaan yang ada, Thailand masih mengekspresikan keinginan mereka untuk bernegosiasi dan tidak memberikan tarif tambahan terhadap Amerika. Thailand ini merupakan salah satu produsen hard disk yang sangat besar di dunia dan juga ya, importer hard disk yang cukup signifikan terhadap Amerika. Dengan adanya kekuatan negosiasi tersebut, kemungkinan besar Thailand akan memilih jalur negosiasi terhadap US. Kemudian untuk Filipina, mengingat bahwa trade deficit dari Filipina tidak terlalu besar terhadap Amerika, Filipina hanya dikenakan tarif sebesar kurang lebih 17% dari Amerika. Sejauh pemberitaan sejauh ini, Filipina belum melakukan negosiasi apa-apa terhadap tarif Amerika dan hanya berfokus untuk memperkuat ekonomi mereka. Untuk European Union, belum ada juga ancang-ancang untuk melakukan negosiasi, sepertinya akan melakukan countermeasure seperti yang dilakukan oleh China. Nah, untuk Indonesia sendiri, selama 90-day tarif break ini, Indonesia telah berencana untuk mengirim utusannya ke Amerika untuk melakukan negosiasi terhadap pemberitaan tarif ini. Untuk skenario positif bisa dilihat dari tiga poin yang di atas, yang mana kalau Donald Trump ditekan oleh investor atau voter-voter, maka Donald Trump bisa melakukan kesepakatan dengan negara-negara lain untuk mendapatkan trade partners atau melakukan negosiasi terhadap tarif-tarif tersebut. Tentunya akan berdampak positif jika Indonesia bisa menjadi salah satu trade partners yang diuntungkan di situ. Kemudian untuk negosiasi tarif, dengan adanya policy ini bisa jadi katalis stimulus untuk upside for the equity market atau untuk pasar saham Indonesia jika negosiasi terhadap dari China dan Eropa itu bisa berhasil. Yang terakhir, yang seperti sudah saya sampaikan tadi, pelemahan US dollar itu bisa menjadi hal yang positif untuk Indonesia jika Indonesia berhasil mengimbangi penurunan dolar indeks dengan penguatan rupiahnya. Seperti yang kita ketahui ke belakang bahwa dolar indeks sudah melemah cukup sangat jauh, bahkan sudah sempat turun di bawah 100, sudah sempat turun di bawah 100. Jika hal itu bisa diimbangi dengan penguatan rupiah, maka Indonesia bisa mengambil potensi yang sangat luar biasa dari pelemahan US dollar tersebut. Namun di sisi lain ada juga skenario di mana tidak berjalan dengan baik negosiasi ini, yang mana bisa berdampak pada pertumbuhan GDP yang lebih rendah dibandingkan seharusnya dan inflasi yang meningkat cukup signifikan dengan adanya tarif yang tidak berhasil ini. Jika ada negosiasi tarif yang tidak berhasil. Untuk dari sisi lain, seperti business confidence, job market dan earnings bisa juga terjadi malprecision atau penurunan yang tidak terlalu signifikan. Hal itu bisa terjadi jika seperti yang tadi saya sampaikan, negosiasi tarif tidak berhasil dilaksanakan oleh Indonesia. Yang terakhir juga bisa terjadi adalah kalau hal ini terus dilanjutkan adalah menurunnya harga emas karena meningkatnya harga emas karena tarif yang semakin signifikan ini. Di sini untuk konsensus kami dari The Fed dan Bank Indonesia, kami mengekspektasikan bahwa Bank Indonesia dan The Fed di tahun ini akan kembali melakukan
interest rate cuts atau penurunan suku bunga by 50 basis point pada kuartal 2 tahun 2025 nanti. Setidaknya dalam dua tahap. Jadi 25 basis point, kemudian 25 basis point sekali lagi. Kami mengekspektasikan hal tersebut akan dimulai mungkin di awal di awal second half, dan penurunan berikutnya menjelang akhir second half. Berikut pemaparan dari kami mengenai tarif Donald Trump terhadap dan efeknya terhadap Indonesia. Jika di antara Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung ditanyakan melalui kolom chat atau bisa langsung menyalakan kamera dan bicara bersama kami, berdiskusi bersama kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Efrem atas tanggapannya. Kemudian di sini langsung saja ya, di sini ada pertanyaan dari Ismairini. Saham Indonesia yang terdampak positif. Mungkin yang dimaksud di sini adalah adakah industri di Indonesia yang terdampak positif dari kenaikan tarif yang sudah dilakukan oleh US? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Ismarini. Thank you juga, Davis. Untuk sejauh ini yang bisa kami evaluasi sesuai dengan rekomendasi kami dari beberapa minggu lalu, bahwa industri emas akan yang terdampak positif terlebih dahulu. Mengapa begitu? Mengingat ada penurunan yang signifikan pada pasar saham, masyarakat cenderung untuk mengambil jenis investasi yang jauh lebih aman. Di sini yang paling aman, terutama untuk di Indonesia, terdapat di emas. Bisa dilihat bahwa harga emas selama seminggu terakhir sudah meningkat sangat signifikan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada saham-saham Indonesia yang bergerak di bidang penjualan emas. Bisa dilihat selama selama seminggu atau 2 minggu ke belakang, saham-saham emas seperti PSAB, Antam, MBKA, HRTA sudah mendapat peningkatan yang sangat signifikan. Kurang lebih begitu sih, Mbak. Baik, untuk Saudari Ismarini, jika masih ada pertanyaan ataupun ini melanjutkan menanggapi dari jawaban dari Pak Efrem, boleh juga langsung ditulis di komentar ya. Selanjutnya dari Pak Muhammad Nur Fikri, izin bertanya, salah satu kebijakan pemerintah adalah melonggarkan aturan TKDN dengan ekspor Cina ke AS yang kemungkinan akan berkurang. Apakah ada resiko Indonesia menerima dumping barang dari China? Jika iya, lantas bagaimana nasib manufaktur dalam negeri? Terima kasih. Cukup menarik ini Pak Efrem, boleh dikasih tanggapannya. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Arifin ataupun Pak Reza. Oke. Terima kasih Mbak Devis. Terima kasih juga Mas Muhammad. Memang kemarin Presiden Prabowo sudah memaparkan bahwa akan melonggarkan atau bahkan mentiadakan TKDN. Kemudian di sini pertanyaannya, apakah ada risiko Indonesia menerima dumping barang dari China? Jika lantas, bagaimana nasib manufaktur dalam negeri? Oke, baik. Memang hal ini masih menjadi dilema, bahkan bagi saya sendiri, yang mengenai peraturan TKDN ini. Tapi itu kemungkinan besar dilakukan untuk meningkatkan juga masuknya investasi asing terhadap Indonesia. Bisa dilihat bahwa dari mungkin di tahun ini sudah banyak analis-analis luar yang mengurangi ratingnya terhadap Indonesia dari segi investasi. Mungkin dengan melakukan pelonggaran aturan TKDN tersebut, pemerintah berharap akan adanya peningkatan dari FDI luar negeri terhadap Indonesia dengan adanya kemudahan TKDN tersebut. Untuk lantas bagaimana nasib infrastruktur dalam negeri, ya memang kemungkinan ini akan berdampak pada menurunnya demand terhadap manufaktur dalam negeri. Tidak bisa dipungkiri
bahwa dengan adanya barang-barang dari luar negeri, apalagi tanpa TKDN, manufaktur dalam negeri akan menjadi sektor utama yang terdampak. Kalau dari menurut saya, kemungkinan besar memang manufaktur dalam negeri kemungkinan akan berdampak negatif sih Pak. Kurang lebih seperti itu Mbak Devis. Mungkin ada yang oke. Baik, Pak Reza, boleh diberikan sedikit tanggapan terkait pertanyaan uh, uh, dari Pak Fikri ya, yang barusan tadi yang dijawab oleh Bapak Efren terkait terkait terdampaknya manufaktur Indonesia dari keputusan pemerintah melonggarkan aturan TKDN ini. Monggo, Pak. Hmm. Ya, baik. Terima kasih, Davis. Terima kasih, Efrem, untuk tanggapannya. Terima kasih juga, Pak Fikri, ya, atas pertanyaannya. Jadi, kan ini, Pak, aturan TKDN ya, yang sepengetahuan kami itu kan, di mana komponen itu kan 40% itu kan wajib menggunakan barang lokal, gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar industri dalam negeri itu bisa bertumbuh gitu kan. Nah, tapi di sisi lain yang kita lihat juga apakah manufaktur di Indonesia itu sudah cukup kuat atau tidak seperti itu ya kan. Karena kalau kita lihat manufaktur di Indonesia itu kan boleh dikatakan belum sekuat seperti di China gitu. Nah, kalau China dia dengan adanya perang dagang seperti sekarang ini mereka mungkin nggak akan khawatir gitu. Bahkan mereka menantang balik pengenaan tarif yang dikenakan oleh Amerika kan, karena manufaktur mereka sudah sangat kuat gitu kan, sehingga buat mereka pengenaan tarif itu nggak menjadi masalah gitu. Nah, tapi bagi apa namanya bagi Indonesia di mana manufakturnya itu belum cukup kuat, tentu apa namanya pengenaan eh, apa, pengenaan tarif ini ya sangat sangat berdampak gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, kemudian eh, tarif apa namanya eh, komponen komponen aturan TKDN itu dilonggarkan. Nah, ini tentu akan berimbas ke industri manufaktur kita. Itu artinya apa? Artinya ya eh, kalau dilonggarkan berarti kan bisa saja yang tadinya apa namanya penggunaan batas penggunaan bahan baku lokal itu 40% mungkin dilonggarkan jadi 30 atau 20% gitu kan. Nah, sehingga ini akan apa ya? Kalau kalau kami sampaikan ya ini akan memberatkan industri manufaktur kita sebenarnya. Kenapa? Karena ya dengan masuknya barang impor terutama dari China dengan harga lebih murah gitu kan, daya saingnya lebih kuat. Ya tentu bagi Indonesia di mana basis konsumennya itu besar, ya mereka kan pasti akan pilih barang yang lebih murah. Nah, sekarang industri manufaktur kita bisa nggak bersaing dengan murahnya barang China. Ya, contoh misalkan tekstil. Tekstil aja kita kan udah apa namanya, Pak Nur lihat sendiri kan, tekstil kita aja udah kalah saing dengan industri tekstil dari China kan. Nah, ini mungkin diikuti dengan industri manufaktur yang lainnya gitu, sehingga ke depannya industri manufaktur kita itu ya pelan-pelan juga akan terhambat pertumbuhannya kalau misalkan aturan TKDN ini dilonggarkan seperti itu. Nah, justru akan lebih baik kalau misalkan apa namanya kalau menurut kami ya kalau menurut kami aturan TKDN itu tetap seperti sekarang ini 40%, tapi hambatan-hambatan investasi ke depannya itu bisa lebih dihilangkan. Contoh hambatan yang menjadi masalah di Indonesia itu kan adalah high cost yang cost atau biaya tinggi untuk ketika melakukan investasi ya. Contoh misalnya seperti pungli, terus kemudian biaya ini itu dan sebagainya pada saat pendirian usaha dan sebagainya, birokrasi. Nah, itu yang harusnya dihilangkan, itu bukan TKDN ini dilonggarkan gitu. Karena kalau dilonggarkan, apalagi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada apa namanya beberapa hari yang lalu bahwa impor dibuka seluas-luasnya. Nah, ini kan akan mematikan industri kita ke depannya kan. Sehingga apa? Sehingga negara kita ya akan hanya menjadi negara konsumtif, gitu. Bukan negara produsen gitu. Padahal kalau kita apa namanya kita lihat dari program pemerintah itu kan mereka ingin memajukan ini kan
memajukan industri manufaktur kita ingin berdikari secara ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau impor dibuka seluas-luasnya, kemudian TKDN ini dilonggarkan, maka ini akan berimbas ke kita punya industri, terutama industri manufaktur. Seperti itu sih kalau kita lihat apa namanya risiko yang terjadi ke depan. Seperti itu. Baik, Pak Reza, terima kasih atas tanggapannya. Jadi memang cukup besar terdampaknya ya di manufaktur dalam negeri sendiri. Nah, kemudian kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya dari Gita. Nah, ini pertanyaannya mungkin saya akan bagi dua. Mungkin yang di bagian pertama akan dijawab oleh Pak Arifin dan Pak Efrem, dan kemudian di bagian selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Reza ya. Untuk Pak Arifin dan Pak Efrem, ini terkait di tengah perang tarif AS dan Cina yang masih terus berlanjut, kondisi dalam negeri kita sendiri gimana ya? Apakah pelaku pasar masih melihat optimis dengan ekonomi domestik? Karena kemarin keyakinan konsumen sudah menurun. Lalu IHSG mulai hijau, terus hijau di minggu ini, apakah karena kemarinnya sudah anjlok banget? Kira-kira penguatan masih akan berlanjut hingga kapan? Sama satu lagi, ini untuk Pak Reza, instrumen investasi di masa seperti ini apa yang recommended ya Pak? Terima kasih. Boleh untuk dari yang pertama dulu Pak Efrem dan Pak Arifin untuk menjawab ya terkait eh, masih seputar dengan perang tarif dan terkait IHSG yang kemarinnya anjlok dan kemudian hijau, mohon maaf, hijau dan bertahan sampai kapan untuk momen ini? Baik, Davis, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Gita ya. Oke. Eh, izin Bapak Ibu sekalian, karena ada kendala kamera, jadi saya off cam. Untuk yang pertanyaan pertama, di tengah perang tarif, bagaimana dengan kondisi dalam negeri kita? Nah, ini kan perang tarif kan belum belum dalam tahap negosiasi ya. Dalam artian eh, beberapa hari yang lalu di berita China menyatakan bahwa mereka siap bernegosiasi asalkan Amerika eh, menunjukkan sikap respect gitu ya. Nah, sampai sekarang kita belum melihat adanya negosiasi. Jadi kalau untuk dalam negeri sendiri, eh, sejauh ini sampai dengan hari ini ya, kalau kita lihat untuk pergerakan saham itu sudah mengalami koreksi ya pasca kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Lalu untuk rupiah juga sudah mulai mengalami pelemahan pasca penguatan dalam beberapa hari terakhir. Lalu untuk obligasi juga kurang lebih sama dengan eh, saham. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan eh, kondisi perekonomian domestik? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Efraim bahwa dengan berlakunya reciprocal tarif ini, maka akan berpengaruh terhadap eh, ekspor kita ya, gitu. Nah, karena walaupun eh, pengaruhnya sedikit, itu sekitar 2-3% terhadap GDP kita, tetapi itu juga akan berpengaruh juga ke pertumbuhan ekonomi untuk domestik kita. Karena dalam beberapa hari terakhir itu beberapa lembaga riset seperti OECD ataupun eh, IMF ataupun Bank Dunia itu sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 itu pada kisaran 4,8% sampai dengan 5,1%. Seperti itu ya.
Lalu selanjutnya mengenai eh, keyakinan konsumen yang menurun. Nah, ini sangat mudah dipahami oleh karena kenapa? Karena memang di saat kondisi yang tidak pasti ini biasanya masyarakat akan menghindari instrumen-instrumen yang berisiko tinggi ya. Sebut saja seperti eh, saham seperti itu. Jadi lebih banyak yang diminati ke instrumen yang lebih resikonya eh, lebih rendah. Lalu selanjutnya dengan kondisi sekarang juga eh, masyarakat juga eh, mengerem pengeluarannya, ya. Artinya mereka cenderung untuk spending ke hal-hal yang lebih penting seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa keyakinan konsumen bisa turun. Lalu kembali ke pertanyaan ISG, mulai hijau di minggu ini, lalu kemarin sudah anjlok, lalu penguatannya akan berlanjut apa tidak. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa memang dalam beberapa hari terakhir itu ISG mengalami penguatan, tetapi penguatan ini sudah di beberapa saham itu sudah rata-rata itu di atas 20%. Nah, biasanya kalau saham yang sudah naik di atas 20% itu akan terkena aksi profit taking ya. Dalam artian pelaku pasar itu kembali akan lebih realistis lagi atau lebih selektif lagi saham-saham mana yang apa namanya yang lebih prospektif ke depannya ya. Nah, ini kan kita dihadapkan dengan kondisi eh, delay 90 hari mengenai resiprokal tarif ya. Jadi reaksinya positif. Nah, mendekati nanti eh, habisnya 90 hari ini kita akan kembali lagi dihadapkan lebih lebih realistis lagi. Apakah saham-saham yang lebih prospektif ke depannya, mengingat misalkan tadi sudah dibahas ya, dengan diberlakukannya resiprokal ini, maka akan ada beberapa saham yang terkena imbas negatif dan imbas positif. Nah, imbas positifnya tadi sudah disampaikan bahwa saham-saham yang berbasis komoditas emas. Lalu imbas negatifnya yaitu saham-saham yang eh, seperti MAPA ya. MAPA ini juga eh, terkait dengan eh, footwear ataupun dengan eh, barang-barang yang branded ya, yang kita ekspor ataupun di Amerika diimpor. Nah, ini kan berimplikasi negatif. Jadi saham-saham yang seperti ini akan mengalami koreksi. Lalu selanjutnya untuk komoditas seperti minyak itu juga mengalami eh, negatif ya. Karena kenapa? Karena tentunya dengan resiprokal tarif ini, maka permintaan terhadap komoditas minyak juga akan menurun. Nah, ini juga berimbas ke saham-saham yang berbasis komoditas minyak seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Mbak. Selanjutnya, mungkin pertanyaannya untuk instrumen investasi kami berikan kepada Pak Reza. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mas Arifin. Iya, jadi kalau terkait dengan instrumen investasi yang bisa menjadi pilihan nasabah atau investor saat ini, sebelumnya kan di awal tadi kan kami sempat sampaikan teaser ya, teaser atau iklan di mana kami sudah membandingkan komparasi
beberapa instrumen investasi yang yang sudah kita hitung dari awal tahun sampai dengan saat ini gitu. Nah, ternyata kalau dilihat di layar, ketika kita masuk di saham beberapa bank ya, ini kita ambil contoh sahamnya langsung ya. Kita masuk di saham BRI di akhir tahun lalu harganya masih 4 ribuan ya. Ternyata di minggu lalu ya, di minggu lalu April itu harganya turun ke 3.600 ya, atau turun 10,78% ya. Terus kemudian BNI juga sama, minus 7,36%, BCA turunnya lebih banyak lagi 19,64%, yang Mandiri itu di bawahnya BCA turunnya 18,7%. Nah, sementara untuk yang imbal hasil eh, obligasi, terutama obligasi yang ada di kami yaitu bond REVC, itu ternyata masih memberikan imbal hasil positif ya 0,27%. Sementara untuk reksadana pasar uang itu ada gain 0,5%. Memang kalau dilihat dari sisi return memang kecil ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Tapi masih lebih baik lah itu dibandingkan ketika kita masuk ke instrumen saham di mana memberikan minus yang jauh lebih besar. Itu makanya untuk sejumlah nasabah kami ya yang ada penempatan di bond REVC itu portofolionya itu terbantukan gitu ya, portofolionya terbantukan. Jadi ketika portofolionya nasabah tersebut untuk di saham eh, minus, nah tapi sudah tercover dengan positif eh, di bond REVC gitu. Nah, ini yang kiranya bisa memberikan imbal hasil yang optimal ya untuk portofolio dari nasabah kami. Jadi nasabah-nasabah pun juga yang sudah punya bond REVC ini portofolionya tidak apa ya, minusnya tidak terlalu dalam dibandingkan dengan portofolio nasabah yang seluruhnya berisikan saham itu. Ini sudah kita simulasikan dan ya kita sampaikan selamat ya kepada nasabah yang sudah mengikuti saran dari kami untuk bisa masuk ke obligasi gitu. Nah, ke depan akan seperti apa? Nah, ini tadi kan disampaikan ya oleh Mas Efrem maupun Mas Arifin ya, kita bahwa dagang ini kan kita juga belum tahu kapan selesainya. Nah, apakah penundaan tarif ini berlaku 90 hari ke depan? Apakah memang benar 90 hari ke depan atau bisa saja di pertengahan berubah kan? Karena kan kebijakan kebijakan perang dagang ini kan ya hanya Presiden Trump yang bisa menentukan kan. Tuh. Sejumlah negara ditunda tapi dengan China dia masih terus berbalas tarif gitu kan. Bisa saja kebijakan yang 90 hari ini belum sampai 90 hari ternyata dirubah atau dianulir ya kita nggak ada yang tahu kan. Artinya ketidakpastian ini masih tetap ada ya Bapak Ibu ke depannya. Makanya kita sarankan kepada nasabah kami untuk masuk ke portofolio obligasi supaya portofolionya itu masih bisa memberikan imbal hasil yang optimal. Kiranya seperti itu, Davis. Baik, terima kasih Pak Reza atas rekomendasinya dan Pak Arifin, Pak Efrem. Ini kebetulan tadi ada Pak Heri ya yang ingin langsung diskusi melalui voice. Pak Ya, Heri, silakan. boleh silakan Pak Heri Susanto. Iya, baik. Ya, selamat sore. Monggo Pak Heri. Selamat sore, apakah suara jelas? Sore Pak Heri, jelas Pak suaranya Pak. Ya, perkenalkan saya dari Kota Malang ya, di Reliance di Kota Malang Ibu. Pertanyaannya langsung aja to the point ya, nggak berbasi-basi. Pertama, apakah kebijakan, ya bukan kebijakan lah, sebetulnya tarif yang diterapkan oleh Amerika ini punya dampak langsung ya, pasti punya dampak langsung di pasar bursa ya. Saya batasi di pasar bursa aja, jadi pasar modal. Dampak langsung seperti yang kita ketahui, apakah emas misalkan contoh ya sebagai komoditi punya dampak langsung atau tidak? Apakah kenaikan MDKA ini juga merupakan
karena komoditi emas, karena dampak tarif Trump, ataukah bagaimana ya kira-kira ya? Adakah saham-saham yang di bursa kita yang memiliki dampak-dampak yang benar-benar kuat ya dengan kebijakan tarif ini? Kita mempunyai garis atau semacam pandangan kira-kira ya, di masa susah pun selalu peluang itu ada, apapun alasannya. Apakah peluang itu menjadi buruk buat kita atau baik buat kita, ya tentu tergantung kita ya, tentunya begitu. Nah, di sini saya ingin bertanya sebetulnya garis besar saja, to the point, karena kita kan pelaku pasar ya, arahnya ke cuan gitu kira-kira begitu ya, ke untung aja. Kira-kira sektor apa ya yang kira-kira punya dampak langsung? Di emas ini kan dampaknya kelihatan ya kalau sebagai komoditi. US dollar dampaknya kelihatan ya sebagai falas ya, sebagai valuta asing. Ya mungkin juga ada yang lain ya. Nah kalau pasar bursa ini sektor mana ya yang kira-kira memungkinkan untuk punya dampak langsung, utamanya pada waktu tarif Trump ini semua pada pesimis ya sebetulnya ya. Kalau saya sih, bukan saya mau berlagak, tidak. Namun saya sih punya punya slogan yang tadi, peluang itu selalu ada. Di krisis apapun selalu ada. Bahkan ada podcast yang mengatakan kesempatan kaya kita itu ya sekarang ini kira-kira. Ya, saya pikir itu pertanyaannya. Apakah cukup jelas? Kalau kurang jelas saya jelaskan lagi. Terima kasih. Tes, 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 tes. Ya, halo. Ya, Ya, Pak Heri. cukup jelas tadi pertanyaannya? Cukup, Pak, cukup. Baik, Ya, suara ya, saya kurang bisa bagus. ya nggak apa-apa, Pak. Bisa jelas, Pak. Baik, ini langsung aja ke mungkin dari Pak Efrem, Pak Reza, ataupun Pak Arifin dapat menanggapi ya. Jadi pertanyaannya mungkin bisa saya ulang sedikit, Pak ya. Jadi Pak Heri menanyakan apakah ada industri atau suatu emiten yang sangat terdampak oleh tarif ini ya, mau dari sisi positif maupun negatif. Betul, Pak Heri? Betul. Iya, baik. Terutama yang ada peluang lah kalau bisa. Iya, baik, Pak. Peluang cuan, peluang untung ya maksudnya ya. Iya, baik. Langsung saja, Pak. Silakan dijawab dari pertanyaan Pak Heri ini. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi memang kalau mengenai kebijakan tarif ini kan bisa menjadi efeknya positif ataupun efeknya negatif, gitu kan. Cuman kalau di kita sebagai pelaku pasar kan pengennya ini menjadi cuan buat kita gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa sepanjang eh, kebijakan tarif ini belum jelas dalam artian belum memasuki kata final gitu ya, baik dari negara misalkan Amerika dengan Cina atau Amerika dengan Indonesia dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah harga emas akan naik terus, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Karena kenapa? Karena biasanya dengan ketidakpastian itu orang akan cenderung lari ke instrumen yang lebih safe haven seperti emas gitu ya. Nah, kalau harga emas di pasar spot itu mengalami kenaikan, maka yang terjadi adalah eh, tendensinya saham-saham yang berbasis emas itu akan naik gitu ya. Nah, cuman kita harus lihat eh, secara aktual gitu ya, secara intraday. Kenapa seperti itu? Karena sebagai contoh untuk hari ini di hari Kamis itu kan di Daily Insight pada hari ini itu pagi-pagi itu kami telah menulis di research report kami bahwa kami lebih prefer eh, ke saham MDKA gitu ya. Eh,
untuk rekomendasi beli gitu. Kenapa MDKA? Kenapa enggak ke saham contohnya KSAB atau Antam atau HRTA gitu ya? Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami. Eh, Kalau di KSAB itu kan kita sudah lihat bahwa beberapa hari sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan juga di Antam dan HRTA gitu ya. Nah, kalau di MDKA kita melihat bahwa peluangnya masih ada gitu ya. Makanya di hari ini kita rekomendasi eh, eh, MDKA gitu ya dibandingkan saham-saham lainnya. Nah, poin pentingnya adalah kita mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa setiap hari itu kami akan memberikan rekomendasi saham yang telah eh, kami sudah saring, yang telah kami sudah pertimbangkan dengan segala macam pertimbangan fundamental ataupun eh, teknikal seperti itu. Lalu kalau untuk efek yang negatifnya, nah efek negatifnya ini kan kami melihat dari beberapa sudut pandang. Sebagai contoh yang tadi sudah saya sebutkan bahwa dengan diberlakukan tarif ini, apabila misalkan antara Indonesia dengan Amerika telah mencapai kata sepakat mengenai eh, tarif ini, ya, maka eh, saham-saham yang related dengan tarif ini seperti MAPA itu akan mengalami eh, penurunan gitu. Karena kenapa? Karena demand-nya akan berkurang seperti itu. Lalu eh, saham apa lagi yang akan berpengaruh? Nah, seperti tadi yang eh, sudah kami sampaikan, dengan pemberlakuan tarif ini, maka penurunan akan permintaan minyak dunia itu akan menurun. Nah, saham-saham yang berbasis oil, oil related itu akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, untuk aktualnya ataupun untuk intraday-nya, nanti kami akan selalu sampaikan, selalu mengupdate ke Bapak Ibu sekalian ke grup WAG, yaitu grup rally prioritas. Nanti akan kami sampaikan yang mana yang ada potensi naik ataupun yang ada potensi sell, itu juga akan kami sampaikan. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung di WAG rally prioritas ataupun di Telegram, nanti bisa menghubungi customer service kami supaya nanti Bapak Ibu sekalian dapat kami masukkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Mbak Devis. Mungkin Pak Reza ada tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arifin. Ya, dari saya cukup sih itu. Jadi tadi kan Mas Arifin juga sudah sampaikan beberapa rekomendasi ya beserta alasannya. Jadi memang benar sih yang disampaikan oleh Pak Heri ya, gitu di tengah di tengah kondisi seperti sekarang ini memang masih ada peluang lah gitu kan. Nah, kalau kita kan harusnya tetap optimis Pak ya. Tuh. Jadi meskipun di tengah kondisi apapun ya kita tetap optimis ya gitu kan. Bahkan eh, orang boleh dikatakan banyak pelaku pasar yang pesimis dengan kondisi saat ini, tapi ternyata masih ada peluang yang bisa kita raih ya. Nah, beberapa saham tadi kan sudah disampaikan ya. Terus kemudian ke depan akan seperti apa? Tentu ini akan dinamis Pak itu. Kita akan melihat seperti apa peluang-peluang ke depannya itu kan. Kalau sekarang ini mungkin ya seperti tadi namanya pergerakan dari emas yang cenderung positif, tentu ini akan berimbas ke pergerakan saham-saham yang berbasiskan emas gitu. Nah, tapi saham-saham mana yang katakanlah punya impact yang kuat dengan pergerakan emas ya, contohnya kayak tadi salah satunya adalah MDKA gitu. Nah, terus kemudian di tengah kondisi saat ini ternyata
minyak tidak menarik. Nah, kita mungkin bisa turunkan bobot dari saham-saham yang berbasiskan minyak seperti itu. Nah, itu yang menjadi apa namanya, yang menjadi saran kita ke depan. Nah, bisa saja katakanlah ke depan apa yang namanya harga emas ini kan itu fluktuatif juga Pak ya gitu. Bisa saja ke depan harga emas mengalami penurunan kemudian digantikan dengan apa namanya, dengan pergerakan komunitas lain. Nah, itu nanti akan kita sampaikan. Bahkan sebelumnya juga sudah kami sampaikan juga untuk nasabah yang nasabah lain yang katakanlah tidak ingin apa namanya, sudah kita kasih rekomendasi saham tapi tidak apa namanya, tidak katakanlah tidak ingin masuk ke saham, ya nggak masalah gitu kan. Itu juga masih ada instrumen lain gitu kan. Kayak tadi misalkan ada obligasi, ya kan, obligasi di refi, kemudian ada reksadana pasar uang gitu. Nah, itu pilihan bagi nasabah sih. Seperti itu. Terima kasih Pak Heri pertanyaan. Ya, terima kasih Pak semuanya untuk jawabannya. Terima kasih. Siap Pak, semangat Pak. Selamat sore. Sore Pak. Baik, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya ya. Dan kemudian juga jika masih ada yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom chat. Dan kemudian juga mengingatkan kepada rekan-rekan yang telah hadir di sini untuk mengisi form yang kami sediakan di kolom chat. Dengan ini kami meminta Bapak dan Ibu sekalian untuk mereview diskusi hari ini. Jadi untuk meningkatkan kualitas dan mungkin materi-materi diskusi yang akan kami bawakan ke depannya. Begitu. Jadi mohon Bapak Ibu untuk dibantu mengisi form reviewnya. Dan kemudian sebelum saya akhiri, boleh Bapak Ibu untuk kita berfoto bersama. Boleh dibuka kameranya ya untuk dokumentasi kita. Ya, baik. Saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada diskusi sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Reza Priyambada, Pak Arifin, serta Bapak Efrem yang telah menjadi pemateri diskusi hari ini. Saya Davis, selaku host, mohon undur diri jika ada salah kata dan ucapan ataupun perbuatan selama proses diskusi. Saya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semuanya.